sekalian yang dirahmati Allah SWT, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita di pendidikan agama Islam. Kita masuk di pembelajaran ketiga, yaitu bersikap toleran dan simpatik. Anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam telah mengatur segala aspek kehidupan manusia dengan baik, termasuk dalam hal toleransi. Sejak berabad-abad yang lamanya, 1400 tahun yang lebih atau 14 abad yang lampau, Rasulullah telah mengajari kita apa arti dari sebuah toleransi tanpa perlu menggadaikan atau menanggalkan akidah Islamiyah kita. Nah, dari sekian banyak kisah toleransi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ada satu kisah yang sangat menarik yang ketika itu Rasulullah SAW hadapi bersama para sahabat beliau. Dikisahkan bahwa pada saat itu Nabi SAW bermaksud untuk umrah di bulan Ramadan bersama sekitar 1.400 pengikut beliau dari Madinah. Jumlah 1.400 ini adalah jumlah yang sangat besar. Ya, tetapi kedatangan Rasulullah bersama dengan kaum muslimin dari Madinah dihadang oleh kaum musyrikin. Nabi menyampaikan kepada mereka bahwasanya niat dan tujuan Nabi SAW bersama para sahabat adalah ingin melaksanakan ibadah umrah, bukan untuk berperang. Namun itu pun ternyata tetap tidak diizinkan oleh kaum kafir musyrikin yang ketika itu mereka tinggal di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Kemudian Nabi mengutus Utsman untuk mengadakan pendekatan dengan suku Quraisy, dan Utsman dianggap orang yang paling tepat untuk berbicara dengan mereka. Tetapi ketika Utsman telah kembali dalam waktu yang lama, di saat kaum muslimin menanti-nanti jawaban apa hasil pembicaraan Utsman dengan kaum kafir Quraisy, tetapi kedatangan Utsman bin Affan dengan berbagai tanda tanya, ternyata dengan tangan hampa Utsman datang kepada Rasulullah dan menyatakan bahwa kaum kafir Quraisy tidak mengizinkan untuk kaum muslimin melaksanakan ibadah umrah. Nah, disinilah kemudian toleransi yang sangat mengesankan dari Rasulullah SAW dan para sahabat terlihat. Lalu mereka mengutus beberapa orang untuk mengadakan perjanjian di tempat itu, yaitu sebuah tempat yang bernama Hudaybiyah, untuk melarang Nabi bersama kaum muslimin umrah tahun itu juga. Meskipun Nabi waktu itu mempunyai pengikut yang sangat besar, pasukan yang kuat dan dapat menghancurkan negeri mereka, namun beliau menerima syarat tersebut. Ketika merumuskan naskah perjanjian itu, Nabi menerima baik keberatan-keberatan yang diajukan oleh utusan orang-orang Quraisy yang bernama Suhail bin Amr. Sebaliknya, Suhail tetap tidak pernah mau bergeser dari posisinya, sehingga membuat banyak sahabat Nabi jengkel dan menahan amarah, termasuk Umar bin Khattab. Sebagai awal perjanjian, Nabi memerintahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk menuliskan dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tetapi kafir Quraisy, yaitu Suhail, memotong dengan mengatakan bahwa ia tidak mengenal sifat-sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Suhail meminta supaya diganti menjadi dengan namamu ya Tuhan. Nabi pun memerintahkan kepada Ali untuk menulis apa yang dikatakan oleh Suhail. Lalu ketika Rasulullah SAW melanjutkan perjanjian itu dengan kalimat, berikut ini adalah naskah perjanjian yang dicapai oleh Nabi Muhammad SAW dengan Suhail dengan kalimat, inilah perjanjian Muhammad utusan Allah. Tetapi Suhail pun tidak mau, disuruh diganti, jangan Muhammad utusan Allah, tapi Muhammad anak Abdullah. Hal ini pun diikuti oleh Rasulullah SAW. Nah, semua yang disampaikan Rasulullah dikoreksi oleh kafir Quraisy Suhail ini tadi diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah perjanjian Hudaybiyah. Ternyata telah memberikan hikmah besar kepada kaum muslimin, walaupun ketika itu dirasa sangat merugikan kaum muslimin. Betapa tidak, Umar bin Khattab pun sangat marah sampai mengatakan kepada Rasulullah,
"Ya Rasulullah, bukankah kita berada di jalan yang benar? Tetapi kenapa kita harus ngikutin apa yang disampaikan oleh Suhail orang kafir tersebut?" Kata Rasulullah SAW, "Benar, kita berada di jalan yang benar." Ya, kemudian Umar berkata, "Bukankah kematian kita dijamin surga dan kematian mereka dijamin neraka?" Rasulullah menjawab, "Benar wahai Umar. Lalu mengapa kita harus tunduk kepada mereka? Bukankah kita berhukum dengan hukum Allah untuk kita dan mereka?" Umar bertanya kembali, "Kamu mungkin suka gitu." Rasulullah akhirnya berkata, "Wahai anak Khattab, wahai Umar bin Khattab, sesungguhnya aku Rasulullah dan Allah tidak akan meninggalkan aku karena aku adalah utusannya." Mendengar pernyataan tersebut, Umar pun terdiam, ya, dan dipendam keraguannya itu karena cintanya kepada Rasulullah. Tidak sampai di situ, ternyata Umar pun masih bertanya kepada Abu Bakar dengan pertanyaan yang sama. Lalu Abu Bakar menenangkan Umar, "Hai Umar, sesungguhnya Allah menguji Rasulnya dan memberitahukan kepadanya bahwa kemenangan Allah sangatlah dekat." Itulah yang membuat Umar bin Khattab kemudian merasa tenang akan jawaban yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itulah toleransi Rasulullah terhadap kaum kafir Quraisy. Padahal ketika itu Rasulullah memiliki sahabat yang banyak. Bisa saja ketika itu mereka diserang, tapi Rasulullah tidak mau. Ya, secara logika telah membuat kekalahan besar dalam diplomasi. Kalahlah kaum muslimin dalam perjanjian itu. Tapi apa yang ditulis dalam perjanjian Hudaybiyah nyata-nyata memihak pihak Quraisy. Lalu menyampingkan hak-hak kaum muslimin. Namun kenyataannya, anakku sekalian, justru perjanjian Hudaybiyah ini menjadi perbincangan luas di kalangan bangsa Arab, di kalangan kabilah-kabilah suku-suku bangsa Arab. Bagaimana mereka menyampaikan pendapat tentang kelemah lembutan Rasulullah, tentang sikap toleransi Rasulullah. Walaupun Rasulullah mengalah, tetapi akan menghasilkan sesuatu yang besar. Karena toleransi yang tinggi terhadap kaum kafir Quraisy justru telah mengangkat kehormatan kaum muslimin. Sementara kaum Quraisy semakin dicibir oleh berbagai kabilah Arab. Itulah toleransi dalam agama kita. Nah, anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sikap toleransi dalam agama kita juga disebut dengan sikap tasammuh. Tasammuh itu apa? Tasammuh itu bersikap tenggang rasa, saling menghormati, saling menghargai. Nah, secara istilah, suatu sikap yang senantiasa saling antar sesama makhluk manusia bersikap lemah lembut, tidak memaksakan kehendak, tetapi saling menghargai dan mencintai. Walaupun tidak sama agamanya dengan kita, tapi sesama manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Kita wajib untuk saling menghargai dan menghormati. Bagaimana Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 108, "Dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan mereka lah kembali mereka, lalu Dia memberikan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan." Nah, anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa bentuk toleransi kita? Di antaranya adalah tidak mengganggu ketenangan tetangga, tidak mengganggu teman. Mungkin di rumah ada teman yang berbeda agama, tetap kita boleh bermain dengan mereka, asal tidak mencampur adukan dengan agama kita. Lalu menyukai sesuatu untuk tetangganya, sebagaimana ia suka untuk dirinya sendiri. Lapang dada dalam setiap menerima setiap perbedaan, tidak mengganggu pelaksanaan ibadah pemeluk agama lain. Begitu juga itulah kaum muslimin. Kaum muslimin ini tidak akan pernah mengganggu agama orang lain, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan sikap tasammuh, sikap toleransi, dan bisa saling menghargai. Apalagi di rumah, kita harus bisa menghargai kedua orang tua kita, menyayangi adik-adik kita. Insyaallah itu materi kita.
Itu yang dapat Bapak sampaikan. Kita tutup. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.